Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, akhirnya Michael Carrick merasakan kekalahan pertama bersama dengan Manchester United setelah di 7 pertandingan sebelumnya luar biasa, fantastis, 6 kemenangan, 1 kali hasil seri, penampilan juga yang menawan. Tampil di St. James Park, ya gue sudah pernah singgung atau gue katakan juga di preview bahwa uh, walaupun sebenarnya keadaan tuan rumah itu tidak bagus, tapi catatan ulangi rekor Newcastle United di 3 pertemuan sebelumnya ketika mereka menjamu Manchester United di St. James Park, positif ya, mereka selalu mendapatkan kemenangan. Manchester United sendiri di babak pertama menurut gue tampil tidak lebih bagus dibanding dengan Newcastle United. Newcastle United lebih dominan, lebih berbahaya. Kenapa? Menurut gue ada 2 faktor. Nomor 1 adalah agresivitas serta determinasi dari pemain Newcastle United. Ini sangat tinggi. Mereka ya dalam melakukan pressing misalnya ya, sangat-sangat ketat sekali. Dan ini memberikan kesulitan bagi para pemain Manchester United. Di sisi lain, determinasi mereka pun juga tinggi. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka bermain langsung. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu misalnya dengan bermain possession. Mereka langsung menekan dengan memanfaatkan kecepatan-kecepatan dari para pemainnya. Bola-bola ruangan, aksi-aksi individu. Dari sisi kanan, dari sisi kiri. Sangat aktif sekali dilakukan oleh pemain Newcastle. Sehingga ini menyulitkan Manchester United. Pun juga ketika Manchester United ingin melakukan serangan balik ya. Ketika mereka memegang possession misalnya. Pemain Newcastle pun juga melakukan buru sergap nih. Melakukan pressing ketat terhadap pemain Manchester United. Dan ini sulit sekali bagi Manchester United untuk berkembang. Lalu poin kedua, selain tadi poin pertama ya, determinasi dan juga agresivitas yang tinggi, poin kedua adalah strategi dari Eddie Howe. Eddie Howe memasang 5 pemain tengah. Komposisinya 4-5-1 ketika mereka kehilangan bola, dan ini sangat menyulitkan Manchester United untuk bisa build up. Karena gelandang-gelandang Manchester United ini dikeroyok ya dalam tanda kutip oleh pemain tengah Newcastle United dengan jumlah yang lebih banyak. Casemiro, Kobbie Mainoo kesulitan sekali untuk mengembangkan permainannya. Kalah jumlah menurut gue di lini tengah dan juga kalah agresif, sehingga distribusi bola pemain Manchester United dari lini belakang tengah ke depan ini seperti kayak macet. Ada beberapa peluang momentum yang didapatkan oleh Manchester United lebih bukan karena build up ya, tapi karena lini depan yang melakukan pressing kepada lini pertahanan Newcastle ketika mereka sedang memegang bola. Dan ya pemain Newcastle dipaksa melakukan kesalahan dan itu yang dimanfaatkan oleh Manchester United. Tapi keadaan tersebut tidak cukup sering terjadi di babak pertama tadi. Situasi yang menarik menurut gue justru terjadi di penghujung babak pertama. Konsistensi, agresivitas serta determinasi Newcastle ini mulai goyah dan ini dimanfaatkan oleh Manchester United dengan lebih banyak atau lebih leluasa ya, atau ya dalam memegang possession ketika ingin melakukan serangan ataupun build up ke daerah pertahanan Newcastle United. Justru situasi menurut gua berkembang menjadi keadaan yang menarik ketika Newcastle United di penghujung babak pertama di injury time ya bermain dengan 10 pemain. Adalah Jacob Ramsey yang mendapatkan kartu kuning kedua, dinilai melakukan diving ya, dan ya diganjar kartu merah. Manchester United bermain 11 pemain, Newcastle bermain dengan 10 pemain, tapi justru Newcastle United yang unggul duluan melalui penalti dari Anthony Gordon. Kenapa penalti ini bisa terjadi? Pemain Newcastle ternyata walaupun tampil dengan 10 pemain, mereka tetap bermain dengan poin pertama yang tadi gue katakan, agresivitas yang tinggi serta determinasi yang tinggi. Anthony Gordon sangat berani sekali melakukan penetrasi, melakukan driving, melakukan aksi-aksi individu, memanfaatkan kecepatan yang berhasil menurut gue membelah pertahanan Manchester United. Ada situasi yang tidak beruntung dengan Bruno Fernandes yang berusaha untuk menghentikan Anthony Gordon, tapi ya ada benturan lutut dan itu terjadi di dalam kotak penalti. Penalti untuk Newcastle dimanfaatkan dengan baik oleh Anthony Gordon 1-0. Dan drama di penghujung babak pertama tidak selesai di situ. Manchester United juga akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1. Bruno Fernandes yang mengeksekusi tendangan bebas di daerah pertahanan Newcastle United mengirim bola ya kepada Casemiro yang bisa menyundul bola ke gawang Ramsdale. 1-1 keadaan. Bruno Fernandes lagi-lagi mencetak asis yang ke-14 kalau tidak salah di Premier League musim ini. Situasi 1-1 masuk ke babak kedua, Manchester United bisa menyamakan situasi di babak penghujung babak pertama ya.
menyamakan skor dan tampil lebih banyak 11 menghadapi 10. Gua pikir di babak kedua Manchester United ya akan lebih banyak mendapatkan peluang dan juga momentum. Gue sempat berpikir Newcastle United akan lebih banyak bertahan. Tapi ternyata gue salah. Newcastle United tidak tampil bertahan. Mereka tampil kurang lebih tetap sama seperti di babak pertama, walaupun jumlah pemain yang kurang. Mereka tetap agresifnya tetap tinggi, determinasi mereka pun juga tetap tinggi. Dan dengan situasi seperti ini, menyulitkan Manchester United untuk bisa build up gitu loh. Dan juga ditambah satu faktor lagi, bahwa lini pertahanan dari Newcastle pun juga tampil dengan solid, dengan fokus. Dan ini menyulitkan betul Manchester United untuk bisa berkembang. Manchester United menurut gue di babak kedua juga berusaha untuk menembus pertahanan Newcastle melalui sisi sayap ya. Tapi sayap dari Newcastle United di kanan yang dikawal oleh Kieran Trippier yang berkali-kali harus berduel dengan Cunha, mengawal dengan sangat solid. Lewis Hall di kiri dibantu oleh Joelinton serta Anthony Gordon dan juga rajin ya naik turun. Ini membuat Manchester United juga kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Newcastle United. Manchester United di babak kedua bukannya tanpa peluang, mereka juga memiliki situasi-situasi yang berbahaya, misalnya seperti kayak Leny Yoro yang mendapatkan bola dari Bruno Fernandes. Lalu juga ada beberapa situasi dan juga kesempatan serta momentum yang termasuk juga spekulasi yang diambil oleh Joshua Zirkzee, tendangan tendangan kerasnya dari luar kotak penalti yang sebenarnya mengancam dari gawang Ramsdale, tapi Ramsdale tampil juga bagus menurut gua di babak kedua, di samping juga lini pertahanan dari Newcastle yang juga tampil bagus menurut gua, dan kombinasi dari hal-hal tersebut yang membuat Manchester United akhirnya tidak mampu mendapatkan gol di babak kedua. Dan ada situasi sebenarnya yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Newcastle United dari babak pertama ke babak kedua secara konsisten lebih banyak meneror sisi kiri Manchester United. Luke Shaw ya, kesulitan dan akhirnya mendapatkan kartu kuning dan diganti akhirnya oleh Diogo Dalot. Nocer Mazraoui yang tampil dari babak pertama dari bek kanan dipindah ke bek kiri dan ada benturan Nocer Mazraoui. Dan nampaknya tim kepelatihan dari Manchester United tidak ambil resiko sehingga Nocer Mazraoui ditarik digantikan oleh Tyrell Malacia dan menurut gue disinilah kesalahannya. Ada serangan balik cepat dari Newcastle United yang terjadi di sisi kiri Manchester United dan dari situasi tersebut dan kalau Sobat Football United lihat ya memang Tyrell Malacia out of position menghadapi pergerakan dari pemain Newcastle yang masuk di babak kedua ya, William Osula yang bahkan tampil dari menit ke-85. Tidak banyak sebenarnya momentum dari Osula, ya cuman itu saja menurut gue ya ketika melakukan serangan balik itu. Dan iya, dia bisa lepas dari pengawalan Tyrell Malacia yang out of position dan dia bisa melakukan eksekusi yang luar biasa juga ke gawang dari Sean Lemans. 2-1 untuk Newcastle United di penghujung babak kedua, di mana di sepanjang babak kedua Manchester United kesulitan untuk menembus gawang Newcastle, tapi justru Newcastle akhirnya yang mampu mencetak gol. Dan ini tentu saja hal yang mengejutkan dan untuk fans Manchester United hal yang tidak mengenakan ya. Terkait dengan gol tersebut, apakah menyalahkan Tyrell Malacia? Ya bagaimana lagi, situasi kedalaman skuad dari Manchester United juga tidak bagus. Tyrell Malacia yang memiliki menit bermain sangat tipis sekali di musim ini harus tampil sebagai pemain pengganti di mana situasi pertandingannya juga intensitasnya sangat tinggi. Tidak mudah untuk langsung bisa adaptasi dengan situasi seperti ini untuk pemain misalnya seperti yang profilnya jarang bermain seperti Tyrell Malacia. Tapi sekali lagi ini hal yang juga menjadi catatan sih di pertandingan tadi dan Manchester United akhirnya kalah 2-1. Ya kesimpulannya Manchester United tidak bisa memanfaatkan keadaan di atas lapangan. Mereka nampak ya kalau dibilang kesulitan mungkin iya, tapi mereka juga tetap menciptakan peluang-peluang sih menurut gue, terutama di babak kedua ya. Tapi di sisi lain gue menilai juga Newcastle United tampil bagus menurut gue. Bahkan di babak kedua karena determinasi dan juga agresivitas mereka konsisten, seakan-akan Newcastle tidak terlihat tampil seperti 10 pemain ya, tampil dengan 10 pemain.
But anyway ya, ini merupakan kekalahan, ini merupakan sebuah pembelajaran. Dan ini ada hal yang menarik ya, yang sering beberapa kali gue katakan bahwa ya ketika situasi atmosfer positif, kemenangan-kemenangan demi kemenangan diraih dalam 7 pertandingan terakhir, ya kemampuan dari Michael Carrick belum komplit untuk dilihat menurut gue. Salah satu hal yang ingin gue lihat adalah ketika Manchester United mendapatkan hasil seperti ini, ketika mereka mendapatkan kekalahan, bangkit dari kekalahan ini tidak mudah. Ini juga memerlukan kemampuan tersendiri, terutama dari sisi head coach. Dan ini yang gue ingin saksikan dari Michael Carrick serta tim kepelatihan Manchester United. Apa yang mereka bisa lakukan untuk membangkitkan Manchester United dari kekalahan ini. Dan ya, apakah kekalahan ini lalu membuat Manchester United turun peringkatnya? Ternyata tidak. Untuk mengakhiri video ini, gue juga menyampaikan update di klasemen ya. Setelah match day ke-29, Manchester United berada di peringkat ketiga karena Aston Villa kalah menghadapi Chelsea. Jadi peringkat ketiga dan peringkat keempat ini adalah Manchester United dengan Aston Villa. Ya, peringkat keempat dengan nilai sama 51. Jadi Manchester United gagal untuk menjauh dari Aston Villa, tapi Manchester United tetap di peringkat ketiga. Lalu di peringkat kelima dan peringkat keenam ada Chelsea dan juga Liverpool dengan nilai 48. Jadi berjarak 3 poin dari Manchester United. Tidak perlu panik. Itu yang penting menurut gue ya, sekali lagi tidak perlu panik karena Manchester United masih berada di peringkat ketiga, Manchester United masih berada di zona Eropa, Liga Champions bahkan ya. Yang terpenting saat ini adalah satu, tidak panik, yang nomor dua adalah segera balikan keadaan, meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.